Ini dia tanda kalau Anda sedang mengalami masalah fatty liver. Tonton setelah yang satu ini. Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang fatty liver atau perlemakan hati. Nah, kalau kita bicara perlemakan hati, ya, jadi kalau kita belajar tentang fatty liver, ini penyebabnya ada dua. Nah, yang pertama itu disebabkan karena alkohol, atau kita sebut sebagai alcoholic fatty liver disease, ya. Dan yang kedua adalah disebabkan karena non-alkohol, atau kita sebut dengan non-alcoholic fatty liver disease. Nah, kalau Anda yang suka minum alkohol, silakan tolong dicek, ya. Jadi ada kan medical check up secara rutin. Anda bisa konsultasi dengan dokter internis Anda, mungkin dia akan direkomendasikan untuk dilakukan USG. Kemudian yang saya akan bahas di sini banyak adalah yang terkait dengan pola hidup kita. Mungkin ada kebanyakan yang nonton video ini bukan merupakan peminum alkohol, ya. Nah, sebenarnya ada sebab lain selain alkohol, yaitu pola hidup kita. Jadi pola makan kita, gaya hidup kita, ini akan berpengaruh terhadap liver kita. Nah, sebenarnya secara normal hati kita juga mengandung lemak, ya. Jadi bukan berarti 100% tidak ada lemaknya. Tapi kalau kebanyakan lemak, ini akan menjadi masalah, ya. Nah, kenapa hati bisa menjadi fatty liver atau menjadi berlemak? Jadi ini semua tergantung dari gaya hidup kita, pola makan kita yang diakumulasikan selama bertahun-tahun. Jadi bukan berarti hari ini Anda makan banyak lemak atau banyak karbohidrat, kalorinya berlebih dalam satu hari ini, lantas besok hati Anda akan berlemak atau fatty liver. Tidak seperti itu. Jadi butuh proses yang cukup panjang untuk membuat Anda mengalami fatty liver. Nah, kalau ditanya gejalanya apa dok, biar kita bisa mencegah sedini mungkin. Jawaban jujur saya adalah tidak ada gejalanya. Jadi Anda tidak merasakan apa-apa ketika Anda mengalami fatty liver. Nah, nanti ketika sudah prosesnya berlanjut dan mengalami, dalam tanda kutip, kondisinya lebih parah, itu baru muncul gejalanya. Misalnya, ada nyeri di bagian perut kanan atas, kemudian mulai muncul edem atau bengkak, ya, terisi cairan di perut, kemudian badan letih semua. Iya, seperti sepanjang hari rasanya lemes gitu. Kemudian tidak nafsu makan. Jadi jangan tunggu sampai kondisi seperti itu, karena fatty liver yang dibiarkan ini akan berlanjut menjadi sirosis hepatis. Nah, kalau Anda sudah didiagnosa sirosis hepatis, ini sangat sulit untuk disembuhkan. Liver ini berbeda dengan organ yang lainnya. Jadi kalau kita bicara liver ini merupakan satu-satunya organ yang bisa regenerasi 100%. Ya, tidak seperti pankreas, tidak seperti paru-paru atau ginjal. Kalau dia mengalami luka, tidak bisa recovery atau regenerasi 100%, berbeda dengan liver. Jadi dia bisa regenerasi 100% baik itu volumenya dan ukurannya, ya. So, makanya kalau di TCM, Traditional Chinese Medicine, saya juga merupakan seorang praktisi akupuntur. Jadi waktu saya belajar di TCM, organ hati itu dilambangkan sebagai kayu. Anda tahu kan kayu berasal dari mana? Dari pohon. Jadi kalau pohon kita tebang atau kita gunting, ya, siapa di sini yang punya tanaman di rumah, biasanya diperbaiki nih, pohonnya dibikin bonsai, dia akan tumbuh kembali sebagaimana mestinya. Tapi kalau dirusak sedemikian parah, misalnya Anda potong terus dirusak, diberikan nutrisi yang tidak bagus, racun, pohon tersebut akan mati juga walaupun dia bisa beregenerasi. Itu juga hal yang sama dengan organ liver kita. So, sekarang saya cerita sedikit, kenapa sih liver kita bisa sampai terjadi fatty liver. Kalau dari sisi gejalanya, Anda tidak merasakan gejala apa-apa, ya sama seperti orang normal. Tapi saya akan berikan sedikit tanda, jadi Anda bisa hati-hati kalau Anda mengalami tanda-tanda ini. Jadi yang pertama, Anda mengalami perut yang menonjol. Jadi coba semuanya yang lagi nonton video ini, silakan cek perut Anda. Apakah perut Anda rata atau sudah mulai menonjol? Atau Anda bisa berdiri, silakan dilihat ujung kaki Anda atau punggung kaki Anda. Kelihatan enggak? Kalau tidak kelihatan, yang terlihat hanya perut Anda, silakan cek. Bisa melakukan USG untuk mengetahui apakah Anda mengalami fatty liver atau tidak. Jadi sekitar 30-40% orang-orang yang kegemukan mengalami fatty liver, walaupun tidak semuanya. Tapi ini bisa menjadikan tanda atau peringatan pertama, Anda harus, oke nih, saya kelebihan berat badan nih, gitu ya. Jadi saya harus turunkan. Kemudian tanda berikutnya adalah Anda mengalami resistensi insulin. Mungkin agak susah ya, Anda harus cek laboratorium ya.
Atau mungkin Anda sekarang sudah cek, oh ternyata saya mengalami prediabetes, obesitas, kemudian mengalami prediabetes. Atau mungkin Anda sudah mengalami diabetes, sudah mengalami resistensi insulin. So, buat Anda yang sudah mengalami hal ini, silakan diperbaiki pola hidup Anda, pola makan terutama, ya. Lantas bagaimana kalau saya sudah mengalami fatty liver, apa yang harus saya lakukan? Silakan kunjungi ke dokter Anda akan diberikan terapi di sana, ya, baik itu medikasi, obat-obatan, kemudian akan diberikan saran-saran. Nah, di video kali ini saya akan memberikan saran buat Anda yang bisa Anda lakukan di rumah, ya. Kalau untuk obat-obatan, Anda harus kunjungi ke dokter, ya. Untuk pemeriksaan, Anda harus kunjungi ke dokter. Tapi yang bisa Anda lakukan di rumah untuk mencegah ataupun untuk tata laksana ketika Anda sudah mengalami fatty liver, Anda bisa lakukan intermittent fasting. Ketika Anda melakukan intermittent fasting, ini tentu saja akan memangkas kalori. Kalau Anda biasanya lapar mata, saya bukan bilang lapar perut ya, lapar mata, karena Anda suka nyemil misalnya, lihat teman Anda beli makanan, Anda ikut beli makanan, lihat teman Anda beli es krim, Anda ikut beli makan es krim. So, Anda lakukan intermittent fasting. Ini akan memangkas sebagian besar kalori yang nantinya akan menumpuk di tubuh Anda menjadi lemak. Ya, sebenarnya di dalam tubuh kita ada sel-sel lemak. Sel-sel lemak ini bisa ekspansi, bisa bertambah besar, tapi ingat, dia juga mempunyai limit. Ya, ketika sudah mencapai limitnya, sudah Anda makan terus, Anda makan makanan tinggi kalori terus-menerus, yang Anda memakan kalori yang melebihi kebutuhan kalori Anda dalam satu hari secara terus-menerus. Nah, ini pun akan dirubah menjadi sel lemak dalam tubuh Anda. Sel lemak ini akan berada di bagian yang tidak semestinya, ya. Bisa berada di sekitar pankreas, di sekitar jantung, di sekitar usus, bahkan di liver. Nah, jadi lemak-lemak ini kemudian, lemak ini tidak ada fungsinya, ya. Beda dengan sel-sel lemak yang ada di tubuh kita, tapi lemak-lemak yang dari kelebihan tadi, yang menumpuk, kita sebut dengan ectopic fat, itu juga ada di otot. Nah, ini tidak ada fungsinya dan bahkan ini akan membuat peradangan dalam tubuh kita. Itulah sebabnya orang-orang yang kelebihan berat badan sering mengalami peradangan. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Nah, semoga dengan video ini Anda bisa lebih aware terhadap diri Anda bisa lebih memperhatikan tubuh Anda, ya. So, jadi yang punya kelebihan berat badan, silakan diperbaiki, ya. Turunkan berat badan Anda dengan cara yang sehat. Jadi bukan berarti Anda mangkas semua makanannya, tidak makan sama sekali, atau cuman diganti oleh meal replacement, oleh suplemen, tidak seperti itu. Suplemen juga bisa membantu, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah makan makanan yang real food. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang fatty liver atau perlemakan hati. Jadi kalau kita belajar tentang fatty liver, ini penyebabnya ada dua. Nah, yang pertama itu disebabkan karena alkohol, atau kita sebut sebagai alcoholic fatty liver disease, ya. Dan yang kedua adalah disebabkan karena non-alkohol, atau kita sebut dengan non-alcoholic fatty liver disease. Nah, kenapa hati bisa menjadi fatty liver atau menjadi berlemak? Jadi ini semua tergantung dari gaya hidup kita, pola makan kita yang diakumulasikan selama bertahun-tahun. Lantas bagaimana kalau saya sudah mengalami fatty liver, apa yang harus saya lakukan?